Sesampainya Indria dan ibu mertuanya di rumah, mereka dikejutkan dengan kabar Yongki yang ditangkap polisi. Astagfirullah, apa dosaku ya Allah? Aku sudah berusaha untuk mendidik anak dengan baik. Tetapi, ya Allah, ampunilah hamba, ucap Ghazali sambil bersujud. Abah, sabar dulu, siapa tahu ini hanya kesalahan pahaman. Bujuk Indria pada kedua mertuanya yang sudah menangis sesenggukan. Ayo kita ke kantor polisi. Lebih baik kita cari tahu bagaimana kebenarannya. Setelah Fatimah yang kedua matanya sudah sembab. Mereka bertiga langsung berhamburan keluar menuju mobil. Dalam perjalanan tidak berhenti berdoa memohon jika ini hanya kesalahpahaman. Setelah mereka sampai di kantor polisi, mereka kaget karena Yongki terkena razia pesta narkoba. Apalagi setelah melalui tes Yongki positif mengonsumsi narkoba walau masih dalam taraf belum kecanduan. Yongki, kamu sudah berjanji pada Abah tidak akan nakal lagi. Tapi kenapa kamu tidak bisa menepati? Tangis Ghazali berderai air mata. Abah, aku tidak mengonsumsi obat terlaknat itu. Demi Allah, percayalah padaku. Indria, Umi, jawab Yongki ingin menangis. Mas, aku ingin percaya padamu. Hatiku sungguh ingin percaya padamu. Tapi hasil pemeriksaan tidak bisa dibohongi. Jawab Indria berderai air mata. Indria, aku sungguh tidak memakai narkoba. Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang menjebak aku. Rengek Yongki. Lalu bagaimana cara untuk membuktikannya? Tanya Indria juga bingung. Hubungi Miftah. Dia bisa menjadi saksi jika aku memang tidak melakukannya. Jawab Yongki penuh harap. Indria segera menelpon Miftah, meminta bantuan untuk datang. Tetapi Miftah juga tidak bisa datang jika belum menemukan bukti apapun. Karena bisa-bisa Miftah juga akan terseret kasusnya karena malam itu memang berada di sana. Akhirnya malam itu juga Yongki terpaksa ditahan di kantor polisi sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut. Indria dan kedua mertuanya pulang dengan hati kecewa. Malam ini Indria tidur sendirian. Dia merasa kesepian yang dalam. Indria memeluk bantal guling sambil menangis haru. Tiba-tiba pintu terbuka. Fatimah masuk dan membenarkan selimut Indria. Jangan menangis lagi nak. Bismillah, semoga besok Miftah bisa menemukan bukti jika Yongki tidak bersalah. Umi percaya pada Yongki. Walau dia anak yang bandel tetapi masih memiliki batasan. Bujuk Fatimah. Iya Umi. Jawab Indria mencoba tegar walau air mata tidak bisa berhenti mengalir. Ayo tidurlah. Biar Umi temani malam ini, ucap Fatimah berbaring di samping Indria. Umi, nanti kalau dicari Abah bagaimana? Tanya Indria. Justru Abah yang meminta agar Umi menemani kamu nak, jawab Fatimah tertawa geli. Indria ikut tertawa. Entah kenapa dia mulai merasa tenang sebab selama ini memang kekurangan kasih sayang seorang ibu. Indria, Umi mau tanya. Kamu sebenarnya mencintai Yongki atau hanya karena sekedar berbakti pada orang tua? Tanya Fatimah. Penasaran, Indria tersipu malu. Tetapi dia juga ingin mengutarakan isi hatinya selama ini. Awalnya hanya sekedar berbakti pada orang tua Umi. Apalagi dulu Mas Yongki sangat menyebalkan dan kalau berbicara sering melukai hati. Tetapi semakin kenal dengannya, Mas Yongki sebenarnya cukup baik. Hanya saja karena gengsi dan tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Dan Mas Yongki malah malu jika terlihat baik. Dia ingin menunjukkan jika dia adalah bad boy yang keren. Jelas Indria panjang lebar. Yongki, andai saja dia tidak salah pergaulan sudah menjadi anak yang baik. Gumam Fatimah. Malam ini Indria sedikit terhibur dengan cerita uminya mengenai masa kecil Yongki yang memang sudah nakal sejak kecil. Sering menyembunyikan sandal sebelah milik jamaah di masjid, menyalakan mercon dan dilempar ke ternak ayam, mencuri mangga milik tetangga beramai-ramai bahkan yang paling parah adalah ngeprank orang yang hendak azan subuh dengan menyamar sebagai setan. Dan saat itu membuat orang-orang takut keluar rumah di malam hari, tak terkecuali orang yang hanya sekedar untuk pos ronda. Pagi harinya Indria dan kedua orang tuanya datang lagi ke kantor polisi. Terus menghubungi Miftah tetapi belum mendapat kabar. Indria sangat panik. Dia tidak mau suaminya masuk penjara jika memang tidak melakukan kesalahan. Mas, semalam bisa tidur atau tidak? Tanya Indria kasihan melihat sang suami tampak lelah dan lesu. Bagaimana aku bisa tidur? Aku terus memikirkan jika kamu tidak percaya padaku.
dan Miftah tidak berhasil mencari bukti maka aku akan dipenjara. Apakah saat itu kamu mau mencari suami lain? Bahkan kita belum sempat malam pertama. Jawab Yongki mengeluh. Indria langsung tersentak kaget. Ucapan suaminya yang terakhir sontak membuat petugas polisi dan orang-orang tertawa. Suasana yang awalnya sedih menjadi gaduh gara-gara Yongki. Kemudian Miftah datang tergopoh-gopoh, menyerahkan hasil video yang memang pada awalnya diniatkan sebagai koleksi kenang-kenangan saja. Karena pada saat terjadinya razia polisi kamera itu masih menyala dan sempat dibawa kabur oleh pemiliknya. Miftah menyerahkan bukti, jika sejak awal, Yongki tidak minum apa-apa kecuali segelas minuman yang diberikan oleh Bastian. Sehingga tuduhan Yongki masih bisa diselidiki lagi. Hanya saja masalah tidak berhenti sampai di situ. Indria kaget melihat Yongki yang menggendong Nadia dan menyelamatkan dari gerombolan. Indria menangis pedih. Soal tuduhan narkoba jika memang hanya iseng-iseng sedikit dia masih bisa memberikan maaf. Tetapi untuk Yongki yang berusaha keras menyelamatkan Nadia sampai mengendong sungguh membuat hati terluka tak terelakkan lagi. Indria, percayalah padaku. Jika aku tidak mengonsumsi narkoba, aku hanya menghadiri pesta ulang tahun, bujuk Yongki. Indria memakai kacamata. Tidak ada yang tahu jika saat ini dia berderai air mata kepedihan. Mas, bukan masalah itu. Tapi, Indria tidak sanggup berkata-kata. Dia langsung berlari keluar. Indria tadi juga merekam video saat Yongki menggendong wanita lain. Dia segera menuju ke universitas dan mencari Firman. Assalamualaikum. Pak, maaf mengganggu sebentar. Apakah ini adalah perempuan yang dilihat saat membeli perhiasan? Tanya Indria tanpa basa-basi. Waalaikumsalam. Coba aku perhatikan wajahnya lagi. Jawab Firman juga ikutan tegang. Videonya tidak begitu jelas. Tapi kamu coba bandingkan apakah sama dengan foto yang aku simpan. Setelah Firman tidak berani menyatakan pendapatnya. Dalam sekali lihat saja Indria sudah bisa tahu. Jika orang yang ada di foto dan video sama. Terima kasih Pak, kalau gitu aku permisi dulu. Assalamualaikum. Ucap Indria langsung pergi. Dia tidak menoleh ketika Firman memanggil-manggil namanya. Dunia seakan begitu keras untuk dia jalani. Mas, aku mencintaimu. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Tetapi jika seperti ini aku tidak sanggup. Rintih Indria. Indria pulang ke rumahnya sendiri. Kali ini dia benar-benar ingin cerai. Rasa sakit yang lebih jauh dalam, sebab dia sudah mencintai suaminya sepenuhnya. Apalagi Yongki juga sudah menyatakan cinta dan memberikan janji suci, tapi semua telah ternodai. Suaminya masih belum bisa menjadi lelaki setia. Indria membereskan barangnya. Tekadnya sudah bulat untuk bercerai. Sebelum pergi dia menyempatkan diri untuk menulis surat yang terakhir. Yongki akhirnya berhasil lolos juga berkat bantuan dan saksi dari Miftah. Dia sangat senang sekali. Mif, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan aku, ucap Yongki. Iya, tapi aku tetap masih merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan teman kita. Yang lain, jawab Miftah nampak frustasi. Aku juga sedih, tapi mereka sulit keluar sebab memang menggunakan obat terlarang itu, balas Yongki. Sudahlah. Sekarang kamu buruan pulang agar hati istri serta kedua orang tuamu bisa tenang, bujuk Miftah. Iya, makanya aku sengaja tidak mengabari agar menjadi kejutan yang indah untuk mereka, jawab Yongki. Yongki tidak mau diantar Miftah dan memilih naik taksi, sebab Miftah juga masih sibuk dengan banyak hal. Sesampainya di rumah dia disambut penuh tangis haru oleh kedua orang tuanya. Mana Indria? Tanya Yongki. Tadi setelah sholat zuhur langsung pamit pulang, jawab Gozali dengan wajah cerah. Yongki semakin bahagia, berarti malam ini dia bisa meminta haknya sebagai suami. Yongki segera ke mobil, mengambil kotak perhiasan yang sengaja disembunyikan. Yongki sudah merencanakan banyak ide untuk hal-hal romantis nanti malam. Dia ingin memberikan kenangan yang terindah di malam pertama mereka yang sudah tertunda banyak hari. Tetapi Yongki sangat kecewa. Begitu sampai rumah malah melihat istrinya yang membawa koper besar hendak pergi lagi. Assalamualaikum. Istriku, kamu mau kemana? Tanya Yongki. Waalaikumsalam. Indria cuek ingin masuk ke mobil. Yongki secepat kilat menutup pintu mobil sebelum istrinya masuk. Mas, lepaskan aku.
Bentak Indria menangis. Sungguh dia tidak sanggup menatap kedua bola mata suaminya yang penuh tanda tanya. Ada apa ini? Tidakkah kamu bahagia jika suamimu lepas dari penjara? Tanya Yongki tidak mengerti. Indria masih dingin. Tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Ayo masuk ke dalam dulu. Kamu jelaskan apa yang membuat kamu marah padaku. Pinta Yongki. Indria mengelak. Menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa kamu menatap aku seperti itu? Tanya Yongki ketakutan. Lepaskan aku, Mas. Tunggu surat pengajuan ceraiku datang padamu. Jawab Indria dengan suara tegas. Yongki seperti tersambar petir. Ucapan istrinya membuat Yongki marah. Karena dia juga belum tahu kesalahan apa. Sedangkan tadi Indria sudah tahu kalau Yongki tidak benar-benar mengonsumsi obat terlarang. Apakah kamu sakit? Ayo kita masuk ke dalam dan kita bicarakan baik-baik. Bujuk Yongki merangkul istrinya. Tetapi Indria menghempaskan tangan Yongki dengan kuat. Aku tidak butuh lagi. Dan semua janjimu hanyalah palsu. Elak Indria mencoba kabur. Tetapi Yongki langsung memeluk. Apa salahku? Coba katakan. Pinta Yongki. Lepaskan aku, Mas. Aku sudah tidak sanggup lagi jadi istrimu. Jadi aku mau cerai. Keputusan aku sudah tidak bisa diganggu-gugat. Bentak Indria menangis histeris. Mendengar kata cerai membuat Yongki kalap. Dia langsung menggendong istrinya masuk ke dalam rumah. Dan mengunci pintunya bahkan sampai membuang kuncinya jauh-jauh. Tidak akan pernah aku biarkan kamu pergi Indria. Kamu istriku dan aku tidak akan pernah mau cerai darimu. Kata Yongki dipenuhi amarah. Lepaskan aku. Aku sangat benci padamu. Pekik Indria. Bencilah aku. Tapi jangan benci cintaku. Aku akan melakukan segala hal agar kamu tidak bisa cerai dariku. Balas Yongki. Yongki langsung ke kamar, menghempaskan tubuh sang istri ke ranjang. Kemudian dia melihat ada sepucuk surat. Intinya Indria sudah bertekad minta cerai. Cerai, cerai. Semudah itukah kamu minta cerai dariku? Teriak Yongki sudah kehabisan. Akal sehat, kamu pendusta. Aku tidak akan pernah percaya lagi padamu, Mas. Balas Indria. Salah aku apa? Bukankah aku sudah terbukti tidak sengaja meminumnya? Tanya Yongki sambil meneteskan air mata. Bukan itu, Mas. Dan aku sudah muak untuk menjelaskan. Balas Indria relaku lelah. Jadi, kamu tetap mau minta cerai? Tantang Yongki. Iya, kita berpisah saja. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup denganmu. Jawab Indria. Kalau begitu coba saja. Apakah kamu benar-benar bisa pergi dariku? Teriak Yongki sambil menarik cadar Indria. Kemudian menindih tubuh istrinya secara paksa. Indria meronta, mendorong tubuh Yongki agar bisa menyingkir. Tetapi Yongki menggunakan seluruh tenaganya. Tentu saja. Indria kalah telak. Yongki semakin gila. Melepaskan jilbab dan merobek gamis Indria. Yongki memberikan tanda merah yang sangat nyata di leher sang istri. Kau milikku. Indria, kamu hanya milikku. Jika kamu hamil, maka kamu tidak akan bisa pergi dariku. Ancam Yongki. Indria menangis. Apalagi saat Yongki mencengkeram erat kedua tangannya ke atas kepala sampai dia tidak bisa bergerak. Yongki dengan ganas mencium bibir Indria. Melumat dan menyesap seperti batang tebu yang terkuras habis airnya. Aku benci kamu, Mas. Ucap Indria masih mencoba memberontak. Ku tidak peduli. Asalkan kamu ada di sisiku aku tidak peduli. Teriak Yongki semakin menggila. Memberikan ke seluruh leher Indria cap merah secara paksa.